Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inas Amani, mahasiswi fisioterapi Universitas Indonesia tahun 2019. Di video yang nanti akan saya tayangkan, saya akan membahas tentang pemeriksaan dasar neurologi. Kalau kalian penasaran, tonton videonya ya. Pemeriksaan dasar neurologi terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah tes sensitivitas, yang kedua adalah tes myotom dan dermatom untuk upper dan lower extremity, yang ketiga adalah tes reflex untuk upper dan lower extremity, yang keempat ada Glasgow Coma Test, dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tes untuk nerves atau saraf. Yang pertama adalah tes sensitivitas. Tes sensitivitas ini sendiri terbagi menjadi 8 kategori lagi. Ke-8 kategori itu adalah tes sentuhan halus, tes rasa nyeri, tes suhu, tes getaran, tes pergerakan otot, tes pengenalan simbol, tes pengenalan benda, dan stimulasi ganda. Yang kedua adalah dermatom dan myotom test untuk upper dan lower extremity. Sebenarnya apa sih dermatom dan myotom test itu? Jadi, dermatom dan myotom test itu dilakukan ketika seseorang dicurigai mengidap penyakit radiokulopati. Contohnya adalah hernia disk dan degenerative disk. Pada upper extremity umumnya terjadi pada cervical, sedangkan pada lower extremity umumnya terjadi pada lumbal 4, lumbal 5, dan sacrum 1. Sedangkan untuk myotom upper dapat terjadi dua kemungkinan penyakit, yaitu hernia disk dan degenerative disk. Myotom disk terbagi lagi menjadi dua, yaitu myotom disk lunak dan myotom disk keras. Myotom disk lunak umumnya terjadi pada orang yang berusia masih tergolong muda, sedangkan hernia disk keras biasanya terjadi pada lansia. Begitupun dengan myotom lower. Selanjutnya adalah tes refleks untuk upper dan lower extremity. Pertama, saya akan bahas yang upper terlebih dahulu. Biasanya pada upper extremity, kasus-kasus terjadinya penyakit itu ada dua, yaitu hernia disk dan degenerative disk. Pada hernia disk, kasusnya sebesar 25-25%, sedangkan pada degenerative disk adalah 70-75%. Setelah hasil tes refleks keluar, maka hasilnya akan digolongkan lagi menjadi 5 skala refleks. Yang pertama adalah 0, yang berarti tidak ada respon. Yang kedua adalah 1, yang berarti responnya sedikit, bisa terjadi kelainan, bisa pun tidak. Yang ketiga adalah 2, yang berarti responnya adalah cepat atau tergolong normal. Yang keempat adalah 3, tergolong sangat cepat, tapi dapat berpotensi memiliki kelainan ataupun tidak. Dan yang terakhir, yang kelima adalah 4, yang berarti tonus selalu abnormal. Selanjutnya ada Babinski test. Babinski test adalah tes yang dilakukan dengan cara menjalankan benda runcing tajam di sepanjang tumit bagian lateral sampai jempol kaki. Tes ini memiliki spesifitas sebanyak 99% dan sensitivitas sebanyak 51%. Yang keempat adalah Glasgow Coma Test. Tes ini mencakup 3 respon, yaitu respon mata yang menggunakan metode ESPN. Yang kedua adalah respon verbal yang menggunakan metode Our Country Wins. Dan yang ketiga adalah respon verbal yang menggunakan metode Can't Live Without Fans. Yang kelima adalah tes saraf. Saraf manusia itu dibagi menjadi 12. 12 saraf ini itu memiliki fungsinya masing-masing. Jadi, saraf yang pertama adalah saraf olfaktori. Untuk tes saraf olfaktori hanya digunakan alkohol pad, lalu pasien diminta untuk berbaring, menutup satu matanya dan satu lubang hidungnya, dan masukkan cotton pad alkohol ke dalam lubang yang tidak ditutup. Yang kedua adalah saraf trigeminal. Saraf trigeminal terbagi menjadi 3. Ada ophthalmic, ada maxillary, dan ada mandibulari. Selanjutnya ada saraf ketiga dan keempat. Mereka berfungsi sebagai saraf motorik okular. Selanjutnya, saraf kelima. Sebenarnya mereka juga terbagi 3, sama seperti saraf kedua. Selanjutnya adalah saraf ketujuh. Saraf ketujuh terbagi menjadi 2.
ada facialis dan cranialis. Saraf facialis mempersarafi wajah dan ekspresi. Sedangkan saraf cranialis adalah saraf yang mempersarafi 2/3 bagian lidah. Selanjutnya adalah saraf ke-8. Saraf ke-8 itu saraf sensorik bagi pendengaran dan keseimbangan. Untuk mengetes sensitivitas pada saraf ini digunakan 2 tes, yaitu tes Weber dan tes Rin. Selanjutnya adalah saraf ke-9 dan ke-10. Saraf ke-9 dan ke-10 ini mempersarafi lidah dan faring. Selanjutnya ada saraf ke-11. Saraf ini mempersarafi sebagian otot trapezius dan otot sternocleidomastoideus. Dan saraf ke-12 adalah saraf yang berfungsi untuk menggerakkan lidah. Sekian dari saya, semoga sedikit banyaknya dapat membantu. Terima kasih.